Dalam era disruption, pemimpin yang amanah tidak saja dituntut integritasnya, kejujurannya, kesabarannya, pertanggungjawabannya, kebijaksanaannya, namun juga dituntut pula untuk memahami perubahan-perubahan global yang terjadi begitu cepat dan masif. Disruption ini punya potensi besar untuk mengancam bubarnya negara jika tidak dikelola dengan tepat, cepat, dan benar. Pemimpin harus punya daya nalar, kecerdasan, inovatif, kreatif, out of the box, yang melampaui kebanyakan orang untuk menghadapi tantangan perubahan, dan harus selalu punya solusi untuk tetap menjaga eksistensi negara dalam menghadapi tatanan dunia baru, New World Order. Ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jendela Benderang bersama saya, Yaryanto. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Disruption adalah perubahan besar yang mengguncang industri, pasar, teknologi, ekonomi, tatanan sosial, bisnis, regulasi, dan juga cara kerja yang sudah ada. Perubahan drastis ujungnya bisa mengguncang eksistensi negara. Dulu ada kamera dengan film ya dan dicetak, tapi sekarang semuanya sudah berubah menjadi serba digital. Disruption seringkali membuat cara lama menjadi tidak relevan lagi dan bahkan menjadi usang. Kita perlu untuk terus-menerus beradaptasi jika kita tidak ingin ditelan oleh zaman. Kita tahu bahwa banyak pabrik, supermarket, hipermarket yang gulung tikar akhir-akhir ini karena perubahan model bisnis, khususnya untuk bisnis yang bersifat online atau marketplace. Perusahaan taksi dan angkutan umum pun juga terkena imbasnya ya, banyak yang bangkrut ya karena ada jasa transportasi online. Itu adalah fenomena disruption, perubahan, dan suatu keniscayaan. Mungkin nanti transaksi antar negara yang saat ini menggunakan dolar secara umum, mungkin nanti akan bisa diganti ya dengan cara transaksi yang lain ya, misalnya uang digital bank sentral atau central bank digital currency. Kemudian mata uang regional, misalnya saat ini sudah ada euro ya, atau mungkin suatu saat nanti BRIC juga membuat mata uang sendiri. Kemudian ada swap ya, mata uang antar negara ya, misalkan Indonesia berdagang dengan Malaysia mungkin bisa membayar pakai rupiah atau dengan ringgit ya. Kemudian ada kripto, Bitcoin, uang emas, dan lain sebagainya. Ya, inilah yang harus diantisipasi di depan mata kita. Profesi-profesi seperti advokat, dokter, guru, programmer, desainer, bahkan pencipta lagu, mungkin sebagian bisa digantikan oleh artificial
intelijen atau AI. Pekerjaan fisik mungkin nanti akan bisa digantikan oleh robot ya, misalnya. Akibatnya apa? Untuk Indonesia yang negara besar dengan jumlah penduduk yang di atas 270 juta, mungkin kalau tidak dikelola dengan benar, tidak ada terobosan-terobosan ke depan, hal ini akan menjadi masalah besar ya, karena akan menjadi beban ya. Nah, untuk tidak mudah memang menjadi seorang pemimpin dalam masa transisi perubahan dunia. Salah langkah bisa fatal akibatnya bagi negara ya. Yang diperlukan bukan lagi mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik praktis saat ini, orasi yang menggebu, karena hal ini justru nantinya akan memicu konflik-konflik yang mengarah pada perebutan kekuasaan, perpecahan, perseteruan horizontal seperti yang kita lihat akhir-akhir ini. Seolah tidak ada ya, atau seolah tidak pernah ada habisnya masalah korupsi dan balas dendam, ancam-mengancam yang lambat laun akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Keberpihakan pemerintah banyak dipertanyakan. Sebagai indikator awal, indeks harga saham gabungan saat ini mulai drop ataupun turun ya. Rupiah melemah. Mungkin negara juga kehilangan kontrol. Ini harus diwaspadai. Nilai-nilai kepemimpinan seperti Sidik, Amanah, Tabligh, dan Fatonah yang ini menjadi dasar ataupun fundamen dalam kepemimpinan Islam, saya rasa ini tetap relevan dan harus dijaga dengan kuat ya bagi seorang pemimpin, karena itu sebagai dasar dan fondasi dalam menegakkan keberadaan negara yang mengayomi rakyat. Nilai-nilai tersebut apabila dipegang teguh akan menimbulkan kepercayaan rakyat atau public trust. Jika pemimpin sudah dipercaya, insya Allah akan mudah menjalankan program dan membuat kebijakan, apalagi kebijakan yang sifatnya baru sama sekali, kebijakan terobosan yang sebelumnya tidak pernah ada dalam menghadapi perubahan dunia, dalam menghadapi era disruption. Pemimpin yang tidak kapabel, tidak punya kecerdasan, tidak tanggap atau responsif akan menghadapi tekanan yang sangat besar, yang sangat kuat, dan negara bisa bubar. Jadi pemimpin yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, terlebih dalam menghadapi era disrupsi, rakyat jadi tidak ada kepercayaan sama sekali. Public trust adalah modal paling berharga ya di dalam menjalankan pemerintahan, membuat program yang bermanfaat, dan tentu saja memberikan arahan dan solusi dalam setiap kebijakan menghadapi perubahan dan disruption. Oleh karena itu, dengarkan suara rakyat dengan telinga yang benar. Pahami kehendak rakyat. Jangan salah mendengar kebisingan atau nyanyian surga yang tidak mencerminkan harapan rakyat. Nanti akan semakin sulit jika kepercayaan tidak diselesaikan hari ini. Jangan menunggu sampai chaos dulu ya, baru dilaksanakan. Semuanya mungkin akan terlambat. Apa sih pemimpin yang amanah itu? Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang menjunjung nilai atau value. Apa saja ya? Yang pertama, pemimpin harus selalu menepati janji. Seperti janji kampanye misalnya,
ya harus dilaksanakan. Tetapi jika keadaan tidak memungkinkan, ya karena misalnya keuangan negara yang tidak mencukupi, ya lebih baik berterus terang kepada rakyat. Mungkin tidak dilaksanakan di seluruh negeri, tapi dipilih ya di tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan atau dibuat prioritas. Saya kira dengan transparansi ini dan penjelasan kepada masyarakat, rakyat pasti akan maklum dan bisa memahami ya. Kemudian yang kedua, tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya ya untuk kepentingan pribadi dan keluarga atau politik dinasti. Kita ingat ya kisah Umar bin Khattab, sahabat Nabi, yang memecat Khalid bin Walid sebagai panglima yang mumpuni. Bukan lantaran Khalid bin Walid tidak bisa bekerja, dia adalah seorang panglima perang yang sangat disegani oleh lawan-lawannya. Tetapi karena khawatir melihat gejala di dewa-dewakannya Khalid oleh rakyat. Karena gejala tersebut bisa merusak moral dan mental Khalid sendiri sebagai manusia yang bisa lupa daratan. Seseorang dipuja-puja kelewat batas, didewakan, dan bahkan dianggap berhala yang tidak pernah berbuat salah. Apapun dianggap benar oleh pemujanya dan selalu dibela-belain. Kemudian yang ketiga adalah tidak perlu pencitraan, yang seolah-olah hidup sederhana padahal kebalikannya di dalam kenyataannya. Keluarganya hidup bergelimang kemewahan, hedonisme. Kemudian yang keempat adalah mengorbankan apa yang dipunyai, apalagi dalam masa sulit keuangan negara atau krisis keuangan. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri tentu akan lebih banyak berkorban dengan ikhlas untuk rakyatnya. Contohlah kisah Siti Khadijah, istri Rasulullah, yang berkorban harta bendanya untuk dakwah Rasulullah. Dari seorang yang paling kaya di Mekah, ketika akan wafat, beliau tidak punya harta sama sekali, bahkan kain kafan sekalipun. Karena beliau betul-betul berkorban ya untuk dakwah Nabi. Kemudian yang kelima, menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rakyat adalah pemilik negeri, harus selalu dimenangkan. Jika ada konflik dengan segelintir elit atau kekuatan global, maka harus ada keberpihakan kepada rakyat. Tangguh dalam situasi yang sesulit apapun, dalam era disruption, maka perubahan-perubahan itu bisa mengguncang ya, dan bisa terjadi seketika gitu ya, sehingga pemimpin tidak boleh terkaget-kaget ataupun menyerah di dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, dan juga tentunya tidak boleh menyerah ya menghadapi kekuatan raksasa. Belalah rakyat sebagai pemilik negeri, harus tablik, pandai berdiplomasi dan negosiasi untuk kepentingan rakyat dan negara. Memahami bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun Tuhan. Jika seorang pemimpin takut kepada Allah, insya Allah akan selalu membela rakyatnya. Kemudian yang kedelapan adalah menjalankan tugas dengan ikhlas dan sepenuh hati. Era disruption tentu perlu dukungan penuh rakyat untuk mengkonsolidasikan menghadapi perubahan-perubahan global. Kepemimpinan yang fatonah sangat diperlukan dalam mengatasi era disruption. Cerdas dalam membuat perencanaan, visi,
misi, strategi, dan bagaimana mengimplementasikannya. Mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan out of the box. Pilihlah pembantu-pembantu yang cerdas, mampu menyampaikan informasi yang harus diterima dan dipahami oleh orang lain, mampu meyakinkan, bukan hanya retorika, tetapi bagaimana satunya hati dan perbuatan. Sudah saatnya pemimpin mengangkat para pembantunya yang profesional, yang sitik, yang amanah, yang fatonah, dan tablik. Tablik pandai berkomunikasi dan bernegosiasi untuk kepentingan umat, bukan segelintir elit. Sobat Jendela Benderang, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.